Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15 agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan juga dalam Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kita harus berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang itu? Dalam Kejadian 49 ayat 27 dikatakan serigala adalah Benyamin. Dan dalam Filipi 3 ayat 5 yang mengaku orang Farisi dan dari suku Benyamin adalah Paulus, benarkah yang dimaksud nabi palsu yang menyamar seperti domba adalah Paulus? Paulus yang mengaku-ngaku dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus, ternyata hanya bohong. Telah terbukti kerasulannya palsu dari Kisah Para Rasul 21 ayat 13 yang mencatat bahwa Paulus dari Tarsus pernah berkata, ia rela diikat bahkan mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Sekilas, orang bisa menganggap ini seperti nubuat yang gagal karena menurut tradisi, Paulus justru mati di Roma. Bukankah fakta ini cocok dengan ramalan Yesus? Ternyata Daniel ben Abraham seorang pengikut Yesus sejati. Terbukti dia menyebut perkataan Paulus dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 tidak dituntun Roh Kudus adalah benar. Mari kita saksikan ucapannya. Ternyata Paulus wafat tidak demi nama Tuhan Yesus di Yerusalem. Sehingga perkataan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 tidak dituntun oleh Roh Kudus, melainkan itu hanya kemauannya saja, pendapatnya saja. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 21 ayat 13, di sana sangat jelas tertulis, Paulus katakan begini kepada pengikutnya, jangankan aku diikat di Yerusalem, aku rela mati dibunuh wafat di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Tetapi perkataannya ini tidak terjadi. Tidak terjadi sesuai dengan yang dia katakan. Karena ternyata Paulus wafat di Roma. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul pasal 21, ayat 13 dan seterusnya, di sana sangat jelas Paulus menghindar. Takut bahkan mati di Yerusalem. Karena ketika orang Yahudi ingin merajam, ingin membunuh Paulus, ingin melempari Paulus dengan batu, Paulus tiba-tiba menghindar dan mengatakan kepada serdadu Roma yang menjaganya, bahwa dia adalah warga negara Roma. Paulus mengharapkan supaya serdadu Roma ini mengamankan dia dari antara orang Yahudi dan dibawa ke Roma untuk diadili. Sehingga di Roma, Paulus bisa naik banding dan terhindar dari kematiannya di Yerusalem seperti yang dia katakan. Tapi ternyata di Roma, Paulus wafat dibunuh dipenggal kepalanya oleh serdadu Roma. Eusebius, Tertullianus, Clemens menceritakan, bapak-bapak gereja yang menceritakan bahwa Paulus wafat di Roma. Oke? Jadi, dengan demikian, perkataan Paulus ini bukan dalam Kisah Para Rasul 31 ayat 13 tidak dituntun oleh Roh Kudus, dan kematian Paulus di Roma tidak mati demi nama Tuhan Yesus. Karena kalau dia mati dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang dia katakan, dia ingin mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Tetapi dia mati di Roma, artinya dia tidak wafat demi nama Tuhan Yesus. Oke? Karena para nabi hingga Yesus semua mereka wafat di Yerusalem. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Jangan mudah percaya ajaran Paulus, cerita-cerita Paulus, uji semuanya. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan 20, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Termasuk ajaran Paulus ini harus diuji. Bahkan Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul 13, bukan Kisah Para Rasul, 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10, bahwa pengetahuannya di zaman mereka, zaman Paulus, tidak sempurna, tidak lengkap. Jika datang yang sempurna, Paulus katakan ayat 10, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Jadi ajaran-ajaran Paulus sendiri, kalau tidak masuk logika akal sehat, ya lenyapkan saja.
Sehingga Anda tidak setia dalam kekeliruan. Karena Paulus bukan juru selamat kita. Juru selamat kita adalah Tuanku Yesua yang terhormat. Semoga menginspirasikan Anda. Salam.